Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kita baca, kita bisa. Perkenalkan, nama saya Jena Nabila dari kelas 11 M3. Di sini saya akan mengulas sebuah buku biografi tentang sosok yang sangat amat dikenal oleh Indonesia dan Belanda. Siapakah beliau? Yaitu R.A. Kartini. Siapakah yang tidak mengenal R.A. Kartini? Jika ada yang tidak mengenalnya, maka perlu dipertanyakan. Buku ini menceritakan tentang biografi singkat R.A. Kartini dari tahun 1809 beliau lahir sampai beliau wafat di tahun 1904. Buku ini dituliskan oleh Imam Rosyadi dan diterbitkan oleh Garasi. Buku ini terdiri atas 146 halaman dan dibagi lagi menjadi 14 bagian. Nah, buku ini sendiri menceritakan tentang lahirnya Kartini dari keluarga bagian mana dan mengapa beliau menolak pendidikannya, itu cita-citanya untuk pergi beasiswa ke Belanda. Lalu bagaimana beliau juga menikah hingga saat akhirnya menembuskan nafas terakhirnya. Lalu buku ini menceritakan sebuah tentang kisah di mana keteguhannya Kartini untuk memperjuangkan hak seorang wanita. Seperti yang kita tahu, di awal abad ke-20-an, martabat seorang wanita itu sangatlah tidak boleh lebih tinggi dari seorang pria. Di tahun itu, pria itu harus lebih tinggi dibandingkan apapun dan tidak boleh wanita melewati mereka. Seorang Kartini yang wanita cerdas tidak mungkin mau menerima hal seperti itu. Merasa tidak adil dengan hal itu, sebabnya dia memperjuangkannya sekarang. Namun saat itu dia tidak memiliki dukungan. Apa yang bisa dilakukannya? Itu sebabnya dia hanya bisa menceritakan keluh kesahnya bersama temannya, yaitu kertas dan pena. Lalu dikirimkannya kepada sahabat-sahabatnya yang berada di Belanda. Buku ini benar-benar membuat hati saya sedih dan benar-benar teguh akan isi dari buku ini. 4 hari setelah beliau melahirkan anaknya, beliau dinyatakan meninggal dunia. 4 jam sebelum beliau meninggal, menembuskan napas terakhirnya, beliau mengalami sebuah sakit perut yang sangatlah luar biasa. Tak tahu penyebabnya apa. Itulah semenjak dari situ muncullah sebuah spekulasi bahwasanya beliau ini seperti diguna-guna, ataukah diracun, atau pembunuhan berencana. Sampai sekarang belum ada bukti pasti dan detail tentang kematiannya beliau. Namun keluarga pun tidak mempunyai panjang soal itu dan hanya mengikhlaskannya sosok ini untuk mungkin sudah saatnya kembali kepada sisi yang maha kuasa. Namun dari situ ada di mana sebuah tulisan mengatakan bahwasanya Kartini ini pernah berbicara kepada Rukmini adiknya bahwasanya dia tidak akan hidup lebih dari 25 tahun. Dan benar saja bahwasanya Kartini ini meninggal tidak lebih dari 26 atau 27. Memang dia meninggal saat 25 tahun. Di situ membuat saya sangat tercengang. Bagaimana bisa dia seakan-akan meramalkan masa depannya sendiri gitu. Saya sangat suka dengan hal itu, mungkin membuat saya kayak terpacu akan teori konspirasi apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kekurangan dari buku ini hanyalah satu bagi saya, yaitu di mana tulisannya yang sangat kecil dan warnanya ini sangat kurang, sehingga membuat mata kita itu menjadi cepat letih dan terasa sakit. Tapi selebih dari itu, buku ini sangat bagus dan sangat saya rekomendasikan kepada siapapun. Buku ini memang saya rekomendasikan kepada setiap kalangan manapun dan tidak dibeda-bedakan. Apalagi seorang anak-anak itu yang memiliki keinginan tahunya sangat tinggi, maka anak-anak wajib untuk membaca ini. Remaja boleh juga, dewasa juga boleh. Dan terkhusus lagi wajib seorang wanita membaca ini, karena berkat beliaulah kita wanita Indonesia bisa mengalami yang namanya kebebasan dan keinginan kita untuk mencapai sebuah pendidikan dan apapun itu. Berkat beliaulah kita merasakannya semuanya sampai sekarang dengan damai dan aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kita baca, kita bisa.